Halo guys, my name is Nasya Bari, kelas 11B. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak merupakan putra kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara lengkap, nasabnya adalah Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abbir bin Shalih bin Arfashad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Nabi Isa adalah putra kedua Nabi Ibrahim dengan istri Siti Sarah. Artinya dirinya adalah adik Nabi Ismail. Nabi Ishak tinggal di daerah Hebron dan berdiam diri bersama suku Kanaan. Keberadaan Nabi Isa di tengah-tengah suku tersebut sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pasalnya suku Kanaan adalah sebuah suku yang tidak mengenal tentang tauhid. Dan kelak Nabi Isa diperintahkan untuk menjalani dakwah kepada kaum tersebut. Cerita Nabi Isa saat dilahirkan. Dalam surat As-Saffat ayat 112 hingga 113 yang artinya, dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada juga yang berbuat terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dikisahkan bahwa suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian memberikan dua kabar kepada sang nabi. Kabar yang pertama adalah disampaikannya turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom yang telah mengingkari perintahnya. Sementara kabar yang kedua yaitu terkait kehamilan Siti Sarah. Kepada istri Nabi Ibrahim, Sarah memang tak kunjung dikaruni anak. Padahal kala itu usianya sudah menginjak sekitar 90 tahun dan Nabi Ibrahim sendiri telah mencapai 120 tahun. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Siti Sarah akhirnya benar-benar hamil dengan usia yang sudah senja. Lahirlah kemudian Ishak kecil sebagai putra kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail dengan beda ibu. Perjalanan dakwah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah taala. Pernikahan Nabi Isa dan kelahiran putranya. Pelayan suruhan Nabi Isa meminangkan seorang putra batul min Nahor, yaitu Ribka. Untuk Isa diketahui bahwa Nahor adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga secara silsilah Ribka adalah anak perempuan dari saudara sepupu Isa. Akhirnya pada saat Nabi Isa berusia 40 tahun, menikahlah ia dengan Ribka, yang selanjutnya ikut dengan Nabi Isa untuk menetap di Palestina. Selepas menikah, seorang gadis Irak keturunan Ibrahim yang bernama Ribka ini, Nabi Isa alaihissalam mengetahui jika Ribka ternyata memiliki kondisi mandul seperti sang ibunda terdahulu. Namun Nabi Isa alaihissalam dan Ribka tak pernah menyerah untuk berusaha dan memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan guna melanjutkan riwayat dakwahnya. Nabi Isa alaihissalam berdoa lembut dan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala agar Ribka dapat mengandung. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, maka Ribka dapat hamil dan Nabi Isa alaihissalam memperoleh keturunan saat beliau menginjak usia 60 tahun. Ribka melahirkan bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki pertama diberikan nama Esau atau Aisiu, sedangkan nama bayi laki-laki yang kedua yaitu bernama Yakub. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Berikut dijelaskan mengenai mukjizat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa adalah: pertama, atas izin Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam pada saat itu telah berusia sangat tua, yakni 100 tahun, dapat memiliki keturunan dengan istrinya Ribka yang memiliki kondisi mandul. Yang kedua adalah pajentus kaum Bani Israel dan bangsa Romawi. Dalam begitu banyak keteladanan dari Nabi Isa, beliau mengajarkan bahwa hal mengenai apa dan bagaimana kita sebagaimana manusia dalam kehidupan bersama dengan makhluk lain di dunia ini, maka ada beberapa tauladannya.
Antara lain, yang pertama, memiliki sifat yang ramah kepada orang lain. Yang kedua, Nabi Isa sangat menyayangi orang tuanya, istri, dan anaknya. Dan yang ketiga adalah selain ramah, Nabi Isa juga memiliki sifat yang sangat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai, sopan, santun, tidak ada tindakan kekerasan, dan sebagainya. Yang empat, yaitu beliau juga mementingkan keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti keluarganya, istrinya, dan anaknya, serta kaumnya. Dari sini ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah kelahiran Nabi Isa, yaitu memberikan pesan bahwa seorang manusia tak boleh putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengabulkan doa seseorang pada waktu yang tepat. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kelahiran seorang bayi pada usia senja seperti Siti Sarah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.